Hello, good morning student. How are you today? I hope you're always fine, always happy, and always healthy in your home. I'm so glad to see you again at Mintang Persada Junior High School online classroom. And this day, we will start our lesson in last chapter in science class in 8th grade. Jadi kita akan membahas bab terakhir, memulai membahas bab terakhir di kelas 8 pelajaran IPA ya. Sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, saat menggali informasi awal tentang bab ini, kita sudah tahu bersama akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia atau human circulation system. Nah, adapun tujuan pembelajaran dalam sistem peredaran darah manusia adalah yang pertama, diharapkan kalian setelah mempelajari bab ini mampu memahami struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Yang kedua, menjelaskan mekanisme sistem peredaran darah. Yang ketiga, menyebutkan gangguan yang menyerang pada sistem peredaran darah dan upaya dalam menanggulanginya. Yang keempat, menjelaskan upaya-upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Oke, nah anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi alangkah baiknya sebelum kalian mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, pokok materi yang kita bahas dalam bab ini ada 3 hal pokok ya, seperti tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama kita harus membahas tentang alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Kita akan membahas tentang sel-sel darah. Dan kita juga akan membahas tentang gangguan dalam sistem peredaran darah. Nah, untuk hari ini kita akan mulai membahas tentang alat peredaran darah, yaitu jantung. Coba kalian pegang dada kalian sebelah kiri. Apa yang kalian rasakan? Ya, tentu saja kalian merasakan detak dan debaran jantung. Dan itu menandakan kita masih hidup tentu saja. Nah, jantung. Jantung memiliki 4 ruang ya. Jadi jantung manusia itu sudah sempurna dengan 4 ruang dengan sekat yang sempurna. Merupakan organ muskuler, berarti tersusun oleh muskulus atau otot. Besar jantung manusia itu sebesar kepalan tangan. Jika kalian kepalkan tangan kalian, sebesar itulah jantung kalian. Berada di rongga dada sebelah kiri. Di antara gelambir-gelambir paru-paru kalian ya. Nah, kemudian terbungkus oleh selaput perikardium dengan cairan perikardium di antaranya. Kemudian suplai darah ke jantung dan dari jantung itu dilayani oleh arteri dan vena koronaria. Kita melanjutkan membahas bagian-bagian jantung dan pembuluh darah di sekitar jantung. Nah, kalau kalian lihat gambar ini adalah ruangan pada jantung ya. Di nomor 6 ini adalah serambi. Jadi bagian atasnya 6 dan 2 adalah serambi ya. 6 adalah serambi kanan disebut dengan atrium dexter. Nomor 4 ini adalah bilik kanan disebut dengan ventricle dexter. Nomor 2 ini adalah serambi kiri disebut dengan ventricle sinister. Yang nomor 3 ini adalah bilik kiri disebut dengan yang nomor 2 adalah serambi kiri atrium sinister, nomor 3 adalah bilik kiri atau ventricle sinister. Ini 4 ruangan jantung ya. Nah, kemudian di antara serambi kanan dan bilik kanan, antara atrium dexter dan ventricle dexter, terdapat katup yang disebut dengan katup tricuspidalis. Tri artinya 3, ada 3 pintu di sini.
Sedangkan antara atrium sinister, serambi kiri, dan ventricle sinister, bilik kiri terdapat katup bicuspidalissus. Ada 2 pintu di sini. Nah, katup yang terdapat antara atrium dan juga ventricle ini akan berguna untuk mencegah darah kembali dari bilik ke serambi. Jadi kan sistem jantung ini adalah memompa darah dari biliknya ditekan, darahnya dari serambi ke bilik darahnya ya. Serambinya masuk, serambinya ditekan, darah akan ke bilik. Nah, kalau di biliknya ditekan, jika tidak ada katup bisa saja naik lagi. Tapi karena ada katup di sini seperti pintu ya, yang arahnya sama satu arah. Jadi ketika darah sudah turun, ketika bagian bilik ini ditekan, darah tidak akan naik karena sudah tertutup, tapi akan keluar. Bisa keluar menuju paru-paru, bisa keluar menuju ke seluruh tubuh. Kemudian, di sini ada lengkung aorta ya. Ini aorta, pembuluh arteri terbesar yang baru keluar dari jantung. Ini akan bercabang menjadi arteri-arteri ya. Nah, di atas ini, di atas lengkungan adalah arteri branchialis yang menuju ke bagian kepala, ke otak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan lagi. Dinding jantung itu terdiri atas 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Kemudian otot yang menyusun jantung adalah otot jantung yang kerjanya bekerja secara tak sadar. Kita tidak pernah menyadari jantung kita itu berdetak. Wah, bahaya ya kalau kita sadar akan detak jantung. Jadi ketika kita koma atau pingsan, tidak sadarkan diri, jantung bisa berhenti. Bukannya pingsan malah mati ya. Untunglah Tuhan menciptakan bahwa kerja otot jantung itu tak sadar. Bagian bilik memiliki otot lebih besar dari serambi. Jadi bagian bawahnya daripada atas itu lebih tebal ototnya. Kenapa? Karena tugas serambi itu hanya mengantarkan darah dari serambi ke bilik. Sangat pendek. Sehingga ototnya tidak terlalu tebal. Sedangkan bilik bertugas mengeluarkan darah dari jantung. Sehingga perlu otot yang lebih tebal. Dan jika dibandingkan antara bilik kiri dan kanan, bilik kiri lebih tebal lagi ototnya. Kenapa? Kalau bilik kanan hanya mendorong darah untuk menuju ke paru-paru, dan itu dekat jantung. Sedangkan bagian bilik kiri itu harus mendorong darah menuju ke seluruh tubuh. Hingga sampai ke ujung kaki dan ujung kepala. Itu memerlukan kontraksi otot yang lebih banyak dan tebal. Nah, kemudian bagian kanan jantung menampung darah dari seluruh tubuh. Di mana darah dari seluruh tubuh itu membawa darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida, sering disebut dengan darah kotor. Sedangkan bagian kiri jantung itu akan menerima darah yang datang dari paru-paru, di mana itu kaya dengan oksigen, disebut darah bersih. Sehingga bagian kanan jantung itu darah kotor, bagian kiri jantung yang darah bersih. Nah, kalau kalian lihat gambar ini ya, di sekitar jantung ada beberapa pembuluh darah. Ada arteri dan vena. Ada arteri pulmonalis. Nah, di mana itu? Ini dia arteri pulmonalis. Ini. Membawa darah dari ventrikel kanan keluar menuju ke paru-paru. Nah, ini gambarnya biru ya. Ini adalah darah yang kaya CO2 atau kotor. Dibawa ke paru-paru untuk disaring supaya menjadi bersih. Keluar itu melewati vena pulmonalis, membawa darah bersih dari paru-paru kembali ke jantung. Jadi di paru-paru tempat penyaringan darah ini ya, tempat pertukaran oksigen ini, sehingga jadi bersih kembali lagi ke jantung lewat vena pulmonalis. Ini dia vena pulmonalisnya, masuk ke serambi kiri. Juga terdapat yang namanya vena cava. Nah, vena cava inilah pembuluh darah balik. Vena cava superior itu akan mengembalikan darah dari bagian atas tubuh, kepala, leher, pundak. Sedangkan vena cava inferior itu mengembalikan darah dari bagian tubuh bawah, kaki, paha, perut, dan lain sebagainya. Selain arteri dan vena cava juga ada pulmonalis.
Di jantung juga ada namanya arteri koronaria yang tugasnya adalah membawa sari-sari makanan dan oksigen menuju sel-sel jantung. Jadi jantung ini tidak hanya harus mengirimkan darah ke semua tubuh dengan memompanya. Jantung ini kan juga sel hidup ya. Sel-selnya sendiri perlu darah juga untuk bertahan hidup. Nah, itulah tugas arteri koronaria. Jika arteri koronaria manusia ini tersumbat oleh kolesterol atau lemak jahat, maka akan terjadi penghentian pengiriman suplai sari makanan dan oksigen ke sel jantung. Itu menyebabkan jantung tiba-tiba bisa berhenti berdetak, yang disebut dengan istilah jantung koroner atau serangan jantung alias heart attack. Nah, sedangkan ini menunjukkan tentang pembuluh darah yang lebih banyak lagi di sekitar jantung. Yang tadi kita sudah bahas ada namanya arteri pulmonalis dari jantung bagian kanan ke paru-paru, balik lagi ke jantung lewat vena pulmonalis. Kemudian disebarkan darah bersih ke seluruh tubuh lewat aorta. Kemudian menuju ke arteri. Ada arteri namanya arteri subclavia. Itu membawa darah menuju kepala dan bagian tangan. Kemudian ke bawah ada arteri hepatika membawa darah ke hepar atau hati. Arteri mesenteri membawa darah ke perut dan usus. Ada arteri renalis. Renal itu adalah ginjal. Ada arteri femur membawa darah ke kaki. Nah, di semua bagian tubuh, sel-sel tubuh kita, darah yang begitu kaya nutrisi dan oksigen ini dimanfaatkan sehingga tersisa sisa metabolisme berupa CO2. Nah, semua itu akan keluar dari organ tubuh lewat vena. Vena femur keluar dari kaki, vena renal keluar dari ginjal, vena hepar keluar dari hati, kemudian ada vena subclavia keluar dari bagian tubuh atas, menuju semuanya ke perkumpulan vena yang disebut dengan vena cava atau vena yang besar, dan vena cava akan mengumpulkan darah kotor menuju ke serambi kanan. Ada yang unik di sini. Ada yang namanya vena porta hepatica. Tugas vena porta hepatica ini adalah membawa sari-sari makanan dari perut dan usus yang berlebihan dan disimpan ke hati. Ya. Jadi dari perut ke hati ada pembuluh darah vena yang tidak langsung membawa sari makanan kembali ke jantung tapi lewat hati dulu. Nah, disebut dengan vena porta hepatica. Nah, sedangkan ini adalah urutan peredaran darah. Peredaran darah pada manusia ada dua tipe. Ada disebut dengan peredaran darah besar, ada sistem peredaran darah kecil. Kenapa sistem peredaran darah besar? Konsepnya adalah manusia itu peredaran darahnya ganda ya. Dalam sekali melewati jantung ada dua hal yang dilakukan. Disebutlah sistem peredaran darah ganda. Dan manusia sistem peredaran darah ganda juga tertutup. Kenapa tertutup? Karena peredaran darahnya berada dalam pembuluh darah. Jadi sekali lagi sistem peredaran darah manusia adalah ganda dan tertutup. Nah, gandanya sendiri ada dua tipe. Ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar akan mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, terus kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil adalah dari jantung, paru-paru ke jantung. Nah, kalau dijabarkan tahapannya, peredaran darah besar adalah mulai dari sebilik kiri, keluar lewat aorta, menuju ke seluruh tubuh. Dari aorta nomor 12 ke seluruh tubuh. Melewati nadi atau arteri. Akhirnya sampai seluruh tubuh, balik ke vena cava dan masuk ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil dari nomor 3 yaitu ventrikel kanan melewati arteri pulmonalis nomor 10. Di paru-paru ditukar, keluar lewat arteri pulmonalis nomor 11 dan masuk ke bilik kiri. Itu urutannya ya. Silahkan diingat urutannya ini.
ya angka-angka ini dan keterangannya. Oke, pastikan kalian bisa mengingat mana sistem peredaran darah besar, mana sistem peredaran darah kecil. Nanti di catatan kalian, selain kalian mencatat dengan angka-angka, ada baiknya kalian ganti juga angka-angka ini dengan kata-kata ini. Misalnya nomor 4, kalian ganti dengan bilik kiri dan seterusnya. Biar semakin paham. Nah, kita sudah bicara tentang jantung dan bagian-bagiannya. Dan kalian sudah merasakan bahwa jantung kalian selalu berdetak. Pertanyaan yang muncul, bagaimana jantung kita memulai denyutan atau detaknya? Kalian harus tahu bahwa detak jantung kita itu ditentukan oleh saraf simpatis dan parasimpatis yang memang kerjanya secara tidak sadar. Saraf simpatis cenderung membuat jantung itu berdetak lebih kencang, sedangkan parasimpatis lebih menurunkan detak jantung. Nah, setelah ada rangsangan atau impuls melalui saraf simpatis dan parasimpatis itu akan menuju ke jantung, diterima oleh penerima saraf pertama, yaitu S-anode. Maka S-anode sering disebut dengan pacemaker atau pacu jantung, ya, tempat pertama saraf berdenyut di sini, yaitu di bagian serambi kanan. Kemudian impuls atau rangsangan dilanjutkan ke avenode yang terletak antara serambi kanan dan kiri. Barulah dilanjutkan dengan serabut-serabut saraf yang disebut dengan istilah serabut Purkinje di bagian bilik. Barulah bisa berdenyut. And for your information, denyut atau detak jantung kita itu menunjukkan tentang tekanan pada jantung kita. Tekanan darah normal itu ditunjukkan dari detak jantung kita, ya. Tekanan darah normal kita adalah 120/80. Kalau wanita mungkin bisa 110/70 masih normal. Nah, dalam detak jantung itu ada namanya detak sistol, ada diastol. Sistol itu adalah tekanan ketika jantung memompa darah, sedangkan diastol adalah tekanan ketika jantung relaksasi atau menerima darah atau dalam fase istirahat. Nah, sebagaimana contoh, jika seseorang memiliki tekanan darah normal, pada manusia itu tekanannya 120/80. Nah, angka 120 yang di atas ini menunjukkan sistol, sedangkan 80 ini menunjukkan diastol. Oke. Nah, setelah penjelasan yang Mister berikan pada kalian tentang jantung, bagian dari jantung dan bagaimana kerja jantung, nah sekarang Mister memberikan kalian tugas. Tugas kalian adalah menggambar. Nah, dengan menggambar, Mister harapkan kalian makin paham dan meresapi dan mengingat lebih jelas tentang bagian jantung dan pembuluh darah di sekitarnya. Jadi tugas kalian adalah menggambarkan pembuluh darah yang tugas kalian adalah menggambarkan jantung dan pembuluh darah di sekitarnya. Nah, dalam menggambar, kalian silakan gambar dengan baik. Yang penting sangat jelas bagian-bagian jantungnya. Kemudian kalian warnai biar terlihat jelas perbedaan mana bagian yang isi darah kotor, mana yang isi darah bersih. Kemudian kalian isilah tanda panah yang menunjukkan, kalian isi tanda panah pada gambar yang menunjukkan aliran darah. Jadi dari mana ke mana, misalnya dari serambi kanan ke bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis dan seterusnya, tunjukkan dengan tanda panah. Dan jangan lupa isi keterangan setiap bagian-bagian yang ditunjukkan. Mana serambi, mana bilik, mana arteri, vena, itu isi keterangannya. Nah, tugas ini kalian kerjakan dengan menggambar di buku gambar, bisa ukuran A4. Kemudian kalian lengkapi dengan keterangan-keterangannya, jelas isi identitas diri, nama, kelas, nomor absen, dan waktu pengerjaannya adalah 2 minggu. Cukup lama, ya. Kemudian setelah selesai, kalian silahkan kumpulkan ke sekolah. Jika sebelum 2 minggu sudah selesai, boleh lebih awal dikumpulkan. Oke? Nah, sekian dulu penjelasan Mister tentang jantung untuk hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dengan baik tentang apa itu jantung, bagian jantung, dan fungsi jantung.
Baik anak-anak, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.